Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Jodoh adalah cerminan diri menurut anime Spy X Family, serta satu lagi topik yang berjudul Lloyd dan Yor Forger langsung menikah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul alasan kenapa Damian jatuh cinta kepada Anya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Yap, hari ini kita masih akan membahas tentang anime yang berjudul Spy X Family. Jika di video-video sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang ketiga karakter utama di anime ini, yaitu yang bernama Lloyd, Yor, dan Anya, serta kisah-kisah unik yang mengelilingi mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit meninggalkan kisah dari ketiga karakter tersebut. Karena hari ini kita akan coba membahas tentang salah satu karakter sampingan di dalam anime ini, yaitu yang bernama Damian Desmond. Dan seperti biasa, di akhir dari pembahasan ini, kita akan mengambil intisari pesan-pesan yang sesuai dengan ajaran Islam dari adegan-adegan yang akan kita bahas di anime ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pembahasan, pesan apa yang bisa kita ambil dari karakter Damian Desmond di dalam adegan anime Spy X Family, tepatnya di episode kelima, 6, dan 7 ini. Pertama-tama, mari kita berkenalan dulu dengan siapa sebenarnya Damian Desmond ini. Yap, Damian Desmond, sesuai nama belakangnya yaitu Desmond. Ia adalah anak kedua dari Desmond Donovan, musuh alias villain utama dari Lloyd Forger yang merupakan karakter utama di dalam anime ini. Damian sendiri direncanakan sebenarnya adalah akan dijadikan salah satu bidak utama dalam tahapan yang direncanakan Lloyd dalam upayanya mendekati ayahnya Damian, yaitu Desmond. Namun akhirnya semua rencana tersebut dianggap gagal oleh Lloyd Forger karena suatu kejadian yang tidak disangka-sangka alias tidak terduga. Sebagai seorang anak yang terlahir terlanjur kaya, karena terlahir dari keluarga yang berprofesi sebagai politisi, menjadikan Damian memiliki karakter sombong, gengsi, dan haus akan perhatian. Hal itu dikarenakan ia selalu dimanjakan oleh keluarganya, dan bahkan ia pun mengakui di dalam salah satu dialog monolognya di dalam hati, yang mengatakan bahwa ia bahkan sama sekali belum pernah dipukul oleh kakaknya ataupun ayahnya. Namun, semua itu berubah ketika Anya, sang siswi seangkatannya, berani memukulnya hingga terjatuh dan terluka di hari pertama pengenalan sekolah elit Eden. Karena itulah, ia akhirnya jatuh cinta kepada Anya. Tunggu dulu. Apakah ada sesuatu yang aneh dari kisah di atas? Ya, bagaimana bisa Damian jatuh cinta kepada Anya hanya karena dipukul olehnya? Dan apa alasannya Anya sampai tega memukul Damian? Iya, semua itu sebenarnya berawal dari episode kelima dari anime ini, di mana diceritakan bahwa Anya hampir saja menjadi korban dari sekelompok sindikat penculikan anak. Namun, di akhir cerita akhirnya Anya bisa diselamatkan dari penculikan tersebut karena Yor dengan sigap segera datang menyelamatkannya. Namun, dari kejadian tersebut Anya menjadi sadar bahwa ia harus bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan dan juga demi mengatasi rasa takutnya pada lingkungan sekolah yang akan dijalaninya. Ia pun akhirnya meminta ibu angkatnya yaitu Yor untuk mengajarinya dasar-dasar bela diri. Lalu singkat cerita pun beralih ke episode ke-6 di mana diceritakan Anya dan keluarganya menghadiri acara penyambutan para siswa-siswi sekolah Eden. Singkat cerita, Anya bertemu dengan Damian dan Becky. Damian yang sombong itu pun akhirnya berusaha membuli Anya. Anya yang akhirnya kehilangan kesabaran dan ditambah juga karena ia telah mempelajari dasar-dasar ilmu bela diri dari ibunya, akhirnya memukul Damian tepat di wajahnya hingga ia terlempar lumayan jauh. Akibatnya wali kelas mereka pun menghampiri mereka dan Anya pun berdalih ia memukul Damian karena ia melihat kaki Becky diinjak oleh Damian. Karena alasan itulah akhirnya hukuman yang diberikan kepada Anya bisa dikurangi oleh sang wali kelas. Keesokan harinya kelas pun dimulai dan Anya diberi misi oleh ayahnya untuk segera meminta maaf kepada Damian. Hal ini dikarenakan demi menjaga misi Lloyd yang merencanakan memasukkan Damian sebagai bidak demi suksesnya misi Lloyd yaitu memata-matai ayahnya Damian. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di episode ini, yaitu di episode ke-7 dari anime Spy X Family ini, Anya akhirnya berusaha meminta maaf kepada Damian karena telah memukulnya di hari pertama pertemuan mereka. Namun di sisi lain, Damian akhirnya jatuh cinta kepada Anya setelah ia mendapatkan pukulan tersebut. Ditambah lagi karena tindakan Anya yang akhirnya berhasil meminta maaf dengan cara menangis-nangis terseduh-seduh, disebabkan karena kemampuan spesial Anya yang bisa mendengar kata-kata hati orang lain.
Kedua hal tersebut akhirnya yang membuat Damian semakin tertarik kepada Anya dan menjadikannya jatuh cinta kepada Anya pada pandangan pertama. Oke, dari penjabaran adegan di dalam anime Spy X Family di atas, apa poin yang bisa kita dapat dari adegan tersebut? Dan mari kita kembali ke pertanyaan kita di awal video ini, yaitu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Damian jatuh cinta kepada Anya karena dipukul olehnya? Ya, mungkin inilah contoh nyata bagaimana cara hidayah Allah yang biasa kita dengar di dalam ajaran Islam bekerja. Yap, hidayah sendiri secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti petunjuk. Dalam hal ini bisa dikatakan adalah petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, hidayah bisa dibilang juga terkadang cukup unik dan bahkan mungkin juga bisa dikatakan di luar dugaan dan nalar manusia. Ya, mungkin bisa kita contohkan jika kita pernah sekedar membaca atau menonton kisah-kisah pengalaman orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan memang benar apa yang saya katakan di atas bahwa hidayah itu terkadang cukup unik. Ada orang yang mendapatkan hidayah hanya karena seorang pemain sepak bola, ada juga yang mendapatkan hidayah karena masuk penjara, bahkan ada juga dari mereka yang mendapatkan hidayah karena serangan teroris, dan lain sebagainya. Ya, contoh-contoh di atas adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hidayahnya selebar-lebarnya dalam bentuk apapun di sekitar kita. Hal ini juga membuktikan bahwa memang jika Allah telah berkehendak, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghentikannya. Seperti yang dikatakan dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26. Serta di dalam salah satu dalil lainnya pun dikatakan, "Sesungguhnya keadaan apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia." Al-Quran Surat Yasin ayat 82. Ya, dari ayat-ayat di atas bisa kita simpulkan seperti halnya yang ditunjukkan oleh Damian Desmond, di mana Damian Desmond akhirnya jatuh cinta kepada Anya karena hal sepele dan tidak masuk akal, yaitu ditonjok alias dipukul oleh Anya di pertemuan mereka yang pertama kali, yaitu di acara penerimaan murid baru yang dilakukan di sekolah mereka. Hal ini mungkin bisa dikatakan tidak masuk akal, tetapi dalam hal konteksnya adalah hidayah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hal yang tidak masuk akal dan sepele sekalipun bisa menjadikan sesuatu itu menjadi petunjuk alias hidayah untuk seseorang menjadi tertarik pada sesuatu. Contoh nyata lainnya adalah seperti yang terjadi di dunia nyata saat ini, di mana di seluruh dunia orang-orang berbondong-bondong menjadi mualaf alias kembali ke agama Islam. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pihak barat sebagai pengontrol segala informasi di dunia saat ini sangat gencar dan masif menggaungkan isu rasisme dan juga image tentang Islam sebagai agama teroris. Namun semua kampanye dan promosi tersebut justru sebaliknya menjadikan rakyat mereka sendiri semakin lebih mencintai Islam dan lebih penasaran lagi serta tertarik untuk mengenal Islam. Dan di sisi lain, efek sampingnya atau efek dominonya adalah orang-orang yang telah menjadi muslim dan beragama Islam kini menjadi lebih menjadi-jadi untuk lebih mencintai Islam sebagai agama dan identitas mereka. Seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, di mana di tahun-tahun belakangan ini banyak sekali event-event anak muda yang menggaungkan tentang dakwah Islam dan event-event Islam di dalam negara mereka. Sebagai contoh misalnya seperti event salat tarawih berjamaah di Times Square dan juga salat Idul Fitri di stadion-stadion di Inggris. Dan mereka tidak malu mengakui diri mereka sendiri dan bahkan menunjukkan identitas mereka sendiri sebagai seorang muslim. So, kesimpulannya adalah apa yang ditunjukkan di dalam anime Spy X Family, tepatnya di adegan ketika Damian merasa jatuh cinta kepada Anya, karena alasan yang sangat di luar dugaan tersebut sangat sesuai dengan konsep Islam tentang hidayah Allah dan juga fakta tentang dunia saat ini di mana Islam berkembang pesat di tengah isu rasisme dan propaganda barat tentang Islam sebagai agama teroris yang saat ini terus digaungkan di seluruh dunia.
Dan hal ini membuktikan pula bahwa propaganda-propaganda mereka itu ternyata tidak mampu menghalangi kekuasaan Allah, menutupi hidayah Allah kepada orang-orang di seluruh dunia. Meskipun para orang-orang kafir berusaha menutupi jalan kebenaran tersebut dengan cara menebarkan propaganda-propaganda yang menurut mereka sesuai dengan rencana mereka untuk menutupi kebenaran Islam. Namun di balik rencana-rencana mereka, Allah adalah sebaik-baik perencana. Seperti yang tertulis di dalam dalil Al-Quran yang berbunyi, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 54. Dan dari anime ini juga semakin menguatkan pesan bahwa Allah membuka selebar-lebarnya pintu hidayahnya. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mencari dan terus menggali hidayah-hidayah yang Allah berikan tersebut. Bukan hanya sekedar menunggu, ataupun ada juga yang mengatakan bahwa seseorang yang belum bertobat itu karena belum diberi hidayah. Itu bisa dikatakan sangat-sangat salah, karena Allah memberikan hidayahnya di setiap sisi kehidupan manusia. Dan seperti yang saya katakan di atas, tugas kita adalah mencari hidayah tersebut semaksimal mungkin.